Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman 'arada 'an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danka. Wa adkhilna fi ibadikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahim. Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk duduk bersama melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quran. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan membaca surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini, kata Al-Lahab ini artinya adalah nyala api. Jadi judulnya ini surah adalah nyala api yang tak berasap. Beda nyala api kalau berasap dan kalau menyala api yang tak berasap. Ini Al-Lahab nyala api tapi tidak berasap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Binasalah Abu Lahab, dan sungguh ia binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apapun yang ia usahakan. Kelak dia akan dilemparkan ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Tema utama daripada surah ini adalah menyangkut Abu Lahab dan istrinya. Semua ayat-ayatnya mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Abu Lahab dan istrinya. Kita lihat dulu penyebutan Abu Lahab. Sebutan Abu Lahab ini sesungguhnya ditujukan kepada paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya. Abdul Uzza ini bersaudara dengan Abdullah, cuma lain ibu. Berarti kalau begitu Abu Lahab pamannya Nabi, karena bersaudara dengan Abdullah, cuma lain ibu. Dalam salah satu riwayat kita temukan bahwa sesungguhnya Abu Lahab
sungguh sangat gembira menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya itu Abu Lahab girang sekali dengan kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gembiranya Abu Lahab menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diwujudkan dalam bentuk langsung memerdekakan hambanya, ya, yaitu Suwaibah al-Islamiyah. Ini di zaman itu masih ada namanya budak. Ini Suwaibah al-Islamiyah ini adalah budaknya Abu Lahab. Tapi karena Suwaibah al-Islamiyah ini membawa berita bahwa Muhammad telah lahir, saking gembiranya Abu Lahab langsung dia merdekakan Suwaibah al-Islamiyah itu. Nah, hanya saja kegembiraan Abu Lahab ini terhadap kemenakannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berjalan beberapa saat saja. Kemudian berbalik membencinya dan memperlakukannya dengan perlakuan yang tidak pantas, terutama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam secara terang-terangan. Ini kita berkisah dulu sedikit tentang Abu Lahab ini, karena memang judulnya surah ini adalah Lahab. Ini Abu Lahab tergolong saudagar besar di masanya. Memang wataknya lain daripada yang lain, sangat beringas, susah bergaul dengan orang lain karena sikap angkuh dan kecongkakannya itu. Memiliki karakter yang cepat marah sehingga saudara-saudaranya menjauhinya. Saya temukan beberapa referensi bahwa postur tubuhnya Abu Lahab ini agak gemuk dengan warna kulit putih kemerah-merahan, seperti halnya nyala api yang tak berasap itu tadi. Biasa itu kalau ada nyala api yang tak berasap itu putih kemerah-merahan. Nah, inilah yang disebut lahap, nyala api seperti kata Muhammad. Ya, tidak ada dabihnya. Kenapa? Karena memang Abu Lahab tidak pernah bicara dengan Nabi Muhammad. Dia hanya selalu bicara Muhammad. Tidak pernah dia melihat Nabi Muhammad, tapi yang dia lihat Muhammad. Seandainya ada durasi waktu 1 detik saja pernah melihat Nabi Muhammad, maka dia beriman. Jadi Abu Lahab ini selalu ketemu dengan Muhammad, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Di otaknya ini Abu Lahab terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengancam status sosialnya, hartanya, dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Itu persepsi Abu Lahab terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tentu kita mau mengatakan bahwa adalah suatu kesalahan yang sangat mendasar bagi siapa saja yang melihat bahwa Islam ini membenci kehidupan dunia, membenci kekayaan dan semacamnya. Ya. Memang ada ayat yang mengatakan zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya, dibikin indah kehidupan ini bagi orang-orang kafir. Tentu kita bertanya-tanya, apakah umat Islam tidak melihat keindahan dunia ini? Tentu kita menjawab, oh jauh lebih indah pandangannya umat Islam, umat beriman terhadap dunia ini dibanding dengan orang kafir. Kenapa? Karena keindahan yang dilihat umat beriman ini, orang-orang beriman ini terhadap dunia ini adalah keindahan yang sejati. Sementara keindahan-keindahan yang dilihat oleh orang kafir adalah keindahan yang semu. Kenapa? Karena dia melihat ukurannya adalah kebendaan. Harga diri seseorang menurut mereka yang tidak beriman, harga diri seseorang, kehormatan seseorang diukur dengan harta. Kalau itu yang menjadi ukuran, maka gampang kita menghina orang lain. Kenapa? Bagaimana nasibnya orang yang tak berharta? Kalau ukurannya bahwa harga diri itu terletak pada jabatan dan kehormatan itu terletak pada jabatan, bagaimana nasibnya orang yang tak punya jabatan? Apakah kita sewenang-wenangnya saja untuk bersikap tidak wajar kepada mereka? Itulah tadi saya katakan bahwa jauh lebih indah cara memandangnya umat Islam ini, umat beriman ini terhadap dunia dibanding mereka. Kita dibekali dengan orang yang beriman, memiliki rasa estetika. Cuma yang menjadi masalah, keindahan ini yang berbeda. Nah, inilah yang merasuki pikirannya Abu Lahab, merasa terancam dengan kehidupan sosialnya. Islam sama sekali memotivasi orang untuk menjadi manusia kaya. Dunia ini, dalam pandangan umat Islam ini, orang beriman, adalah kehidupan ini adalah mulia. Kehidupan ini mulia. Yang kadang tidak mulia itu cara kita hidup. Politik itu mulia. Politik itu mulia karena mengurus orang banyak, mengurus negara. Yang kadang tidak mulia caranya berpolitik. Berdagang juga mulia. Yang kadang tidak mulia itu adalah caranya berdagang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bagi orang beriman, di dunia inilah ia mengenal Allah. Di dunia inilah ia mengabdi kepada Allah. Di dunia inilah manusia menafkahkan hartanya dalam kebajikan. Di dunia inilah manusia mendidik anaknya. Di dunia inilah manusia memandang saudaranya dengan penuh rasa cinta. Indah kehidupan ini. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi kalau demikian adanya, maka kunci surga sesungguhnya ada di dunia. Jangan nanti di akhirat mau mencari kunci surga, tidak ketemu.
Begitu juga kunci neraka ada di dunia. Dan manusia diberi potensi untuk mendapatkan kunci-kunci surga itu. Sebaliknya juga boleh jadi manusia ketika gagal mendapatkan kunci surga, maka yang ia dapatkan kunci neraka. Tidak ada lagi yang kunci yang lain, cuma 2 kunci. Jadi kalau demikian, bukan dunia yang menjadi masalah sehingga ia mau dijauhi. Bukan pula ajarannya Muhammad SAW yang menjadi masalah sehingga ditinggalkan. Tetapi adalah sikap manusia terhadap dunia dan sikap manusia dalam Rasulullah SAW. Nah, pada surah ini Allah menegaskan betapa murkanya kepada Abu Lahab disebabkan karena perlakuannya. Maka dimulailah dengan pernyataan tabbat yada Abi Lahab. Celaka Abu Lahab. Dan benar-benar celaka. Didobol itu. Tabbat yada Abi Lahabim wa tabb. Kenapa yang disebutkan di sini tangannya Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahab. Artinya kekuatan-kekuatan Abu Lahab ini dihilangkan keberkahannya. Sekalipun tangannya disebut, tetapi dimaksudkan adalah seluruh tubuhnya. Dalam ilmu balaghah ada ilmu tersendiri yang mengurai uslub-uslub bahasa itu, namanya ilmu balaghah. Ini namanya itlaqul bad'i alal kulli. Menyebut sebahagian padahal yang dimaksud adalah keseluruhan. Terkadang juga menyebut keseluruhan tapi yang dimaksud adalah sebahagian. Dari mana Ki Pak? Oh, dari Makassar. Padahal yang diinjak cuma Gunung Sari. Ya. Demikian penyebutan tangan Abu Lahab. Yang dimaksudkan adalah totalitas dirinya. Apakah memang perlakuannya Abu Lahab? Ketika Rasulullah SAW memulai menyiarkan secara terang-terangan agama Islam, ada pernyataan salah seorang sahabat Rasulullah namanya Raba'ah bin Ubbad berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah fi suqi Zil Majaz wa huwa yaqul Ishhadu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah tuflihu wan nasu yajtami'una alaihi wa kana Abu Lahab yaqifu wara'ahum hina ma intaha min qawlihi yaqulu lahum la tusaddiquhu fa innahu kazzabun zahirun. Artinya ini pernyataan dari Raba'ah bin Ubbad. Saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah, ya, di mana dia lihat ada namanya Pasar Zil Majaz, tempat Nabi berpidato pada awalnya untuk menyebarkan Islam. Apa ungkapan Nabi? Nabi mengatakan, Ishadu, bersaksilah kalian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Niscaya kamu akan mendapatkan keberuntungan. Ini pidatonya Nabi. Wan nasu yajtamuna alaihi. Manusia pada saat itu berkumpul untuk mendengarkan pidato Rasulullah. Wa kana Abu Lahab
Abu Lahab ada di antara mereka itu. Yakif wara'ahum, berdiri di belakang orang yang berkumpul itu. Hina mantaha min qaulihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan pidatonya, yaqulu lahum, maka bangkitlah Abu Lahab dengan suara lantang berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang berkumpul itu, la tusaddiquhu, jangan kau percaya orang ini. Fa innahu kazzabun zahirun, inilah orang paling pendusta di dunia ini. Itu kata Abu Lahab. Kalau kazibun, pendusta. Tapi kata-kata di sini kazzabun, paling pendusta. Wa fi riwayatin, dan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa yaqulu, Abu Lahab berkata, abi haza jama'tana, apakah cuma ini saja kau kumpulkan kita? Tabballaka ya Muhammad, celakah kamu Muhammad. Jadi ini kata-katanya Abu Lahab ini, tabballaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Wa fi riwayatin, ada juga riwayat menyebutkan, kada yarmi Rasulullah SAW bihajarin biyadihi, hampir saja Abu Lahab melempar Rasul dengan batu. Nah, karena Abu Lahab sendiri yang mengatakan tabballaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, maka Allah membalas dengan pernyataan tabbat yada Abi Lahab. Bukan Muhammad yang celaka, tapi yang celaka adalah Abu Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Jadi inilah sekelumit menjadi peristiwa sehingga surah ini diturunkan, membalas kecaman Abu Lahab. Dan Allah memberikan kata-kata Abu Lahab yang dikandung oleh kata-kata ini. Saya kira di Bugis juga ada ini. Kalau ada orang biasa makutu, biasa disebut ambok kutu metoye. Ya. Kalau ada yang suka minta-minta, biasa ambok parilo metoye. Itu menyandarkan kepada apa yang dikandung oleh kata yang disebut itu. Begitu juga ini Abu Lahab. Bapaknya pacaceran. Nah, dalam hal ini Abu Lahab adalah sosok pribadi yang melekat padanya sihakap lahab, yaitu nyala api yang kemerah-merahan, gampang marah dan menyerupai kulitnya, sehingga dikatakanlah Abu Lahab. Begitu juga Abu Jahal, itu hanya sebutan. Melekat pada dirinya Abu Jahal sifat kejahilan yang menentang Rasulullah. Begitu juga Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi, melekat kehidupan seekor kucing dalam kesehariannya, dipanggillah Abu Hurairah. Dan penegasan celakanya Abu Lahab ini terbukti bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sudah dirasakan oleh Abu Lahab. Pada saat dikisahkan, pada saat menjelang wafat, meninggalnya ini Abu Lahab, kena penyakit lepra. Semua orang di kampung itu tidak ada yang mau mendekat. Ketika meninggal, maka dibuatkanlah liang lahat untuk dimakamkan ini Abu Lahab. Tapi bagaimana caranya? Tidak diangkat, Pak.
Orang pada ambil kayu panjang, kemudian dorong-dorong begini. Jadi anggap dia Abu Lahab dorong begini, kayu panjang itu. Sampai dia jatuh masuk di liang lahat itu. Bagaimana cara menimbuninya? Karena tidak ada yang mau mendekat. Itu dalam riwayat dikatakan, semua orang melemparnya saja, batu, tanah dan sebagainya, sehingga tertimbun itu. Bagaimana nanti di akhirat itu? Itulah sebabnya sehingga Allah mengatakan, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Yang dia bangga-banggakan Abu Lahab usahanya dan hartanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Seluruhnya dihilangkan keberkahannya. Jadi ayat yang kedua ini menegaskan kegagalan total Abu Lahab dalam kehidupannya. Ya. Akibatnya ya di akhirat kalau saya selanara zata lahab. Al-Quran tidak berhenti mengisahkan Abu Lahab, tetapi juga menyerempet ke istrinya. Wa mra'atuhu, termasuk istrinya, hammalatal hatab. Kata imra'ah wa mra'atuhu memang diterjemahkan istri. Beda sebutan Al-Quran istri juga nisa'un. Beda Al-Quran juga menyebut kata istri zaujun. Ada beberapa ungkapan Al-Quran untuk menyebut kata istri. Dan itu masing-masing berbeda maknanya, Pak. Ya. Mohon maaf, ini masih pengaruh umrah ini. Kalau kita menemukan kata imra'ah di dalam Al-Quran yang bermakna istri, maka yakin bahwa itu ada masalah dalam kehidupan keluarganya. Kita lihat di dalam Al-Quran, wa qalat imra'atu fir'aun, itu imra'ah juga disebutkan. Wa qalat imra'atu fir'aun, maka berkatalah istrinya Fir'aun. Apa masalah dalam kehidupan Fir'aun? Kehidupan keluarganya. Sementara istrinya itu dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, istrinya Fir'aun. Tetapi suaminya penjahat kelas kakap. Berarti ada masalah dalam kehidupan keluarganya. Maka kehidupan keluarganya istri disebut imra'ah. Ya. Makanya di sini wa imra'atu hammalatal hatab. Jadi istrinya baik, tapi suaminya penjahat. Istrinya disebutlah imra'ah. Kalau imra'atu Nuh wa imra'atu Lut, itu juga disebutkan wa imra'atu Nuh. Nuh itu seorang nabi. Lut seorang nabi. Tapi istrinya juga disebut imra'ah. Kenapa? Ada masalah dalam keluarganya pasti. Ternyata Nuh adalah seorang nabi, Lut adalah seorang nabi, tapi istrinya pengkhianat. Kebalikannya tadi Fir'aun. Jadi Fir'aun istrinya disebut imra'ah karena memang dia suaminya penjahat, istrinya orang baik. Kalau ini imra'atu Lut tak balik. Lut nabi tapi istrinya pengkhianat. Nuh nabi tapi istrinya juga pengkhianat. Bagaimana dengan Abu Lahab? Istri dan suami dua-duanya penjahat. Lebih parah imra'ahnya. Jadi saya kira ini tanggung jawab sosial kita ini
mudah-mudahan istri kita yang tidak disebut dengan imra'ah. Ya. Karena memang kata-kata istri dalam Al-Quran itu bisa bermakna nisa'un. Seperti disebutkan, nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu itu adalah ibarat lahanmu. Datangilah lahanmu itu sesuai dengan anna syi'tum. Ini ada pertanyaan yang bergurau kepada saya waktu saya menyampaikan hal ini di satu tempat. Dia katakan bahwa apakah yang dimaksudkan dengan fatu harsakum anna syi'tum? Datangilah istrimu bagaimanapun yang Anda kehendaki. Saya katakan bukan waktu yang dimaksudkan, tetapi apa yang kau lakukan. Kalau yang kau tanam mangga, maka pasti yang kau petik adalah mangga. Kalau kejujuran yang kamu tanam, maka kejujuran pula lah yang kau akan petik. Apalagi kata istri dalam Al-Quran, zaujun, itu juga istri. Di mana letak berbeda-bedanya semua ini? Kalau zaujun hanya satu-satunya kata istri disebutkan dalam Al-Quran pada di surga adalah zaujun. Walahum fiha azwajum mutahharah. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa akan mendapatkan istri-istri yang suci di surga. Bukan imra'ah, bukan nisa'un namanya, tapi azwajun, zaujun. Termasuk kisahnya Nabi Yahya, Zakaria itu disebut istrinya sebagai imra'ah, wa kanat imra'ati akhiran. Ya. Padahal istrinya orang baik, suaminya juga baik, Nabi. Cuma ada kesalahan yang pernah dilakukan, yaitu adalah mengeluh. Mengeluhnya mandul. Ada keputusasaan, bagaimana saya bisa hamil lagi? Nah, ini istriku, bagaimana istriku mau hamil? Istriku sudah tua, ada putus asa. Gara-gara ini sehingga disebut istrinya menjadi imra'ah oleh Al-Quran. Nah, tetapi setelah menyadari hal itu, Allah mengubah kata-kata imra'ah menjadi zaujun. Kita lihat di dalam surah Al-Anbiya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu. Sudah bukan lagi imra'ah disebutkan. Kenapa? Karena dia taubat, dia menyadari kesalahannya itu. Jadi kisah-kisah ini di dalam surah Al-Lahab ini memberi motivasi kepada kita. Ya. Istrinya Abu Lahab disebutkan sebagai pembawa kayu bakar. Apa maksudnya pembawa kayu bakar? Banyak komentar ini di dalam kitab tafsir. Ada yang memaknai memang bermakna hakiki, bahwa yang memang pembawa kayu bakar adalah untuk membakar suaminya dan membakar dirinya di neraka. Dia sendiri yang pergi ambilkan pemolana. Ada juga yang mengatakan bahwa hamalat al-hatab ini bermakna majaz. Apa itu makna majaz? Adalah makna yang dipinjamkan kepada satu kata di luar daripada makna sesungguhnya. Jadi hamalat al-hatab itu pembawa fitnah, pembawa isu kebohongan. Itu hamalat al-hatab itu.
Di mana indikasinya? Al-hatab itu adalah kayu bakar. Semakin banyak kayu bakar dibakar, semakin menyala itu api. Jadi provokator, bisa dikatakan hamalat al-hatab. Ya. Hamalat al-hatab. Makanya mohon maaf ini saya menasihatkan biasa kepada anak-anak saya bahwa hati-hati main HP nak. Tidak semua yang diposting itu Anda bisa sebarkan. Kenapa? Jangan sampai kau menjadi hamalatul hatab. Iya. Apakah kita bisa mendeteksi bahwa semua yang diposting, dilempar ke kita itu adalah bukan fitnah yang bisa memprovokasi masyarakat? Oh, karena lempar juga, termasuk juga hamalatul hatab ini. Jadi temannya Abu Lahab, istrinya. Memang ada hadis Nabi. Ya. Tidak semua yang didengar itu harus disampaikan. Apa? Kafabil mar'i kaziban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafabil mar'i kaziban. Cukuplah seseorang itu bisa dikatakan sebagai pendusta ayyuhaddisa kullama sami'ahu. Mau membicarakan semua yang didengar. Kita kan biasanya tidak selektif. Ada yang masuk di HP, dilempar tungi. Hati-hati, jangan sampai ini adalah fitnah atau apa. Hamalatul hatab tongki, pembawa isu. Nah, saking maunya ini dihinakan istrinya Abu Lahab, apa dia katakan di dalam akhir daripada surah ini? Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali sabuk. Biasanya itu kan perempuan kalau di leher itu rantainya adalah emas. Ya. Ini tali sabuk itu yang dipakai kalau menambat perahu besar itu, kapal laut, itu namanya masad. Yang seperti itu yang digantung di lehernya istrinya Abu Lahab. Bukan emas. Saking dihinakannya itu. Kenapa? Karena hamalat al-hatab. Pembawa isu. Pembawa provokator. Saya kira kita banyak bercerita tentang kisahnya ini. Abu Lahab. Dan itulah surah Al-Lahab. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.